Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode fraksinasi. Untuk anggota kelompoknya yang terdiri dari Nafia Liani, Hafiza Rizka, Amalia Rani, saya sendiri Muhammad Ridho, lalu ada Indah Kamilia. Baiklah, next. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Indah Kamilia. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fraksinasi. Jadi, fraksinasi itu merupakan suatu proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair yang berdasarkan tingkat kepolarannya. Kemudian, ekstrak tersebut dipartisi dengan menggunakan peningkatan polaritas seperti petroleum ether, N-heksan, kloroform, kemudian etilasetat dan etanol. Pemilihan pelarut pada ekstraksi ini bergantung pada sifat analitnya, di mana pelarut dan analitnya itu harus memiliki sifat yang sama. Misalnya itu untuk analit yang memiliki sifat lipofilisitas yang tinggi itu akan terekstraksi pada pelarut yang relatif nonpolar seperti N-heksana. Sedangkan untuk yang analit yang semipolar dapat terlarut pada pelarut yang bersifat semipolar juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiza. Baiklah, prinsip fraksinasi. Prinsip fraksinasi adalah proses penarikan senyawa pada ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Nah, pelarut yang umumnya digunakan pada fraksinasi ini ada N-heksan, etilasetat, dan metanol. Untuk senyawa nonpolar digunakan N-heksan, untuk senyawa semipolar digunakan etilasetat, dan senyawa polar digunakan metanol. Dari proses ini, senyawa berdasarkan tingkat kepolaran akan terpisah, sebagaimana yang diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut yang nonpolar. Begitu juga dengan senyawa yang bersifat semipolar akan larut dalam pelarut yang semipolar. Dan juga senyawa yang bersifat polar akan larut pada pelarut yang bersifat polar-polar. Next. Metode fraksinasi. Metode fraksinasi terbagi menjadi ekstraksi cair-cair dan kromatografi kolom. Yang pertama itu adalah ekstraksi cair-cair. Fraksinasi dengan liquid-liquid extraction atau ekstraksi cair-cair ini adalah pemisahan sekelompok senyawa dari kumpulan senyawa dalam sebuah ekstrak yang telah dilarutkan pada suatu pelarut dengan cara menambahkan jenis pelarut lain yang memiliki polaritas berbeda dan tidak dapat bercampur antara keduanya. Dan pada umumnya fraksinasi cair-cair ini digunakan labu pemisah. Hadirnya dua pelarut, pelarut awal dan pelarut tambahan yang berbeda sifat, baik polaritas maupun massa jenisnya pada labu pemisah itu menyebabkan terbentuknya dua fase atau fraksi yang terpisah menjadi bagian atas dan bawah. Kedua fase tersebut terbentuk setelah kedua pelarut beserta ekstrak yang ada di dalamnya itu dicampur dengan cara dikocok dan kemudian didiamkan selama beberapa saat. Fase atas itu ditempati untuk pelarut yang memiliki massa jenis lebih rendah, dan fase bagian bawah itu ditempati oleh pelarut yang memiliki massa jenis lebih tinggi. Dan senyawa-senyawa dari ekstrak tersebut akan bergerak dan terpisah dengan dua kecenderungan, mengikuti kedekatan sifat dari senyawa dengan pelarutnya. Sejumlah senyawa akan bergabung ke fase atas dan ada senyawa yang bergabung ke fase bawah. Nah, penggunaan labu pemisah ini memungkinkan kedua fase tersebut dapat dipisahkan dengan mudah. Nah, dengan demikian akan diperoleh dua fraksi yang berbeda, di mana masing-masing fraksi itu memiliki anggota senyawa yang berbeda jenisnya. Next. Selanjutnya itu adalah kromatografi kolom. Pada fraksinasi dengan kromatografi kolom, maka proses pembagian fraksinya itu dilakukan pada sebuah kolom dengan menggunakan prinsip kromatografi, di mana sama-sama mengaplikasikan prinsip tingkat kepolaran atau polaritasnya, dan prinsip yang sama seperti pada liquid-liquid ekstraksi atau ekstraksi cair-cair tadi. Lalu apa yang membedakan antara ekstraksi cair-cair dengan metode kromatografi kolom? Yang membedakan adalah media yang digunakan. Pada kromatografi kolom itu digunakan kolom, sedangkan pada ekstraksi cair-cair itu yang digunakan adalah labu pemisah. Namun pada dasarnya prinsip kerjanya hampir sama.
Pada kromatografi kolom itu dikenal dengan fase gerak dan fase diam. Pada kromatografi kolom, sampel sebagai lapisan terpisah diletakkan di atas fase diam. Biasanya sampel dihomogenkan dengan fase diam sehingga merupakan serbuk kering. Di atas lapisan ini dapat diletakkan pasir untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan. Waktu ditambahkan fase gerak di atas lapisan sampel, dan fase diam dan sampel ini berada di atas kolom yang biasanya dibuat dari gelas, logam, ataupun plastik. Selama elusi, fase gerak dialirkan dari atas, mengalir karena gaya gravitasi atau ditekan dan juga disedot dari arah bawah. Komponen sampel akan terpisah bergerak di bawah fase gerak di dalam kolom. Nah, komponen yang paling tidak tertahan oleh fase diam itu akan keluar lebih dahulu dan diikuti oleh komponen lain. Semuanya ditampung sebagai fraksi, dan volume tiap fraksinya bergantung pada besarnya sampel. Selanjutnya, alat dan proses fraksinasi akan dibacakan oleh Novia Liani. Berikut alat dan proses fraksinasi. Pertama, ada corong pisah ataupun corong pemisah. Corong ini adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas yang berbeda yang tak campur. Corong pemisah ini berbentuk kerucut yang ditutupi setengah bola. Ia mempunyai penyumbat di atasnya dan keran di bawahnya. Corong pemisah yang digunakan dalam laboratorium terbuat dari kaca borosilikat dan kerannya terbuat dari kaca ataupun teflon. Ukuran corong pemisah bervariasi antara 50 mili sampai 3 liter. Dalam skala industri, corong pemisah bisa berukuran sangat besar. Untuk memakai corong ini, campuran dan dua fase pelarut dimasukkan ke dalam corong dari atas dengan corong keran ditutup. Kemudian corong ditutup dan digoyang dengan kuat untuk membuat dua fase larutan tercampur. Corong kemudian dibalik dan keran dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan. Kemudian corong didiamkan agar pemisahan antara dua fase berlangsung. Penyumbat dan kerang corong kemudian dibuka dan dua fase larutan ini dipisahkan dengan mengontrol keran corong. Selanjutnya, kolom kromatografi cair. Kolom kromatografi cair adalah salah satu jenis kromatografi kolom yang merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan memisahkan ekstrak menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana. Pemisahan tersebut memanfaatkan kolom yang berisi fasa diam dan aliran fasa geraknya dibantu dengan pompa vakum. Peralatan kromatografi cair ini, alat yang digunakan terdiri dari corong G3, sumbat karet, penghisap yang dihubungkan dengan pompa vakum, serta wadah penampung fraksi. Next. Baik, materi. Baik, selanjutnya jurnal untuk proses metode fraksinasi. Next. Untuk alat bahan dari studi literatur jurnal mengenai ekstraksi, fraksinasi, karakterisasi, dan uji hayati secara in vitro senyawa bioaktif daun dewa sebagai anti kanker tahap 2. Next. Untuk alat di sini ada rotavapor atau rotary evaporator, yang dimana alat ini berguna untuk menghilangkan pelarut secara efisien dan lembut dari sampel dengan penguapan. Dan pada proses penelitian ini digunakan untuk mempekatkan ekstrak etanol. Lalu ada freeze dryer, ialah salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan.
khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas, dan pada proses penelitian freeze dryer ini digunakan untuk mengeringkan ekstrak-ekstrak. Lalu pelarutan, penyaringan, dan pengeringan dilakukan sampai larutan tidak berwarna lagi. Juga sebagai ekstrak kering dipisahkan fraksi-fraksinya untuk memperoleh senyawa yang bersifat semipolar menggunakan kromatografi kolom dengan Eluent. Lalu sebagian ekstrak etanol kering dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, untuk lanjutan metodenya akan dibacakan oleh rekan saya nanti. Lanjut ke bahan. Di penelitian ini menggunakan tanaman daun dewa. Untuk ekstrak dari daun dewa sendiri dapat menggunakan amonia, butanol, dan etanol, FHL3, HCl2N, HCl pekat, ada heksana, ada H2SO4, kloroform, silika gel 60GF 254, lalu ada reaksi Dragendorf, Weger, dan Meyer. Semua itu adalah pelarut yang diperlukan dalam proses metode fraksinasi. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Rani. Kepada Amelia dipersilakan. Baiklah, untuk metodenya diawali oleh proses ekstraksi. Pertama-tama sampel daun dewa segar direndam dalam etanol sebanyak 2 kali volume sampel selama 24 jam. Dan ekstrak etanol dipekatkan dengan rota vapor pada suhu 25 derajat Celcius dan dikeringkan menggunakan freeze dryer. Larutan, penyaringan, dan pengeringan ini dilakukan sampai larutan tidak berwarna lagi. Sebagian ekstrak kering dipisahkan fraksi-fraksinya untuk memperoleh senyawa yang bersifat semipolar menggunakan kromatografi kolom dengan Eluent, kloroform, banding etanol, itu dengan perbandingan 1:1. Oleh senyawa yang bersifat polar, sebagian ekstrak etanol ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 200 ml heksana. Fase heksana kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Ekstrak etanol yang tidak larut dalam heksana dilarutkan kembali dengan etanol dan diuapkan lagi. Ekstrak ini kemudian dilakukan pada kromatografi kolom untuk mendapatkan fraksi-fraksinya. Eluent yang digunakan adalah metanol banding asam asetat, yaitu dengan perbandingan 8:2. Kemudian untuk metode fraksinasinya yaitu pemilihan larutan pengembang untuk memperoleh pemisahan komponen yang baik dilakukan dengan kromatografi lapis tipis terlebih dahulu. Dan hasil KLT tersebut diamati menggunakan lapis 4 nanometer. Setelah peroleh larutan pengembang yang dapat memisahkan komponen dengan baik, dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom untuk mengisolasi komponennya. Kemudian digunakan kolom gelas dengan diameter 1,6 meter menggunakan silika gel sebagai fase diamnya. Kemudian sejumlah kurang lebih 2 gram cuplikan sampel dilarutkan dalam eluentnya dan dimasukkan ke dalam kolom. Fraksi dikumpulkan setiap 5 ml atau pada saat kita tertentu muncul. Fraksi-fraksi dengan nilai RF yang sama digabungkan. Kemudian fraksi-fraksi komponen yang diperoleh dikeringkan dan dilakukan uji bioaktivitas terhadap selestari HLA, HEP2, dan Raji. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, untuk metode ekstraksi dan fraksinasi ini diperoleh rendaman ekstrak kasar etanol sebanyak 2,3%. Untuk ekstrak etanol ini dibagi 2 dan difraksinasi lebih lanjut untuk mendapatkan senyawa aktif yang bersifat semipolar dan polar. Fraksinasi untuk mendapatkan senyawa nonpolar tidak dilakukan karena senyawa-senyawa nonpolar tidak dapat larut dalam media pertumbuhan sel. Vaksinasi senyawa semipolar dilakukan dengan KLT menggunakan pelarut heksana, kloroform, asam asetat, dan gabungan kloroform dengan metanol perbandingan 7:1.
pelarut kloroform metanol 7:1 menghasilkan pemisahan terbaik dengan jumlah spot sebanyak 7 buah. Pelarut terbaik dari hasil KLT kemudian digunakan pada kromatografi kolom untuk memisahkan ekstrak etanol menjadi fraksi-fraksinya. Fraksi-fraksi hasil kromatografi kolom yaitu fraksi 1, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian diujikan pada 3 jenis sel lestari kanker yaitu sel HEP A, HEP 2, dan Raji. Sedangkan untuk fraksi 2 tidak dilakukan untuk uji hayati karena fraksi ini tidak bisa larut dalam media pertumbuhan sel. Dan vaksinasi senyawa yang bersifat polar dilakukan pada KLT menggunakan pelarut-pelarut polar yaitu metanol, asam asetat, dan campuran dari asam asetat dan metanol dengan berbagai perbanding. Akan berbagai perbanding dapatkan pelarut yang bisa menggunakan komponen bioaktif yang lebih bersifat polar. Campuran metanol asam asetat 8:2 merupakan pelarut terbaik karena mampu memisahkan komponennya menjadi 4 spot. Pelarut ini yang digunakan sebagai eluen dalam kromatografi kolom. Pemilihan senyawa polar bertujuan untuk memudahkan pelarutan ekstrak pada media kultur sel yang bersifat polar. Vaksinasi menggunakan pelarut polar diharapkan dapat memperoleh senyawa polar yang lebih murni sehingga dapat meningkatkan efek penghambatan pada uji hayati sel lestari dengan konsentrasi yang lebih kecil. Fraksi kedua, 3, dan 4 masing-masing diujikan pada 3 jenis sel lestari kanker dengan konsentrasi 250 dan 500 ppm. Selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya Novia. Dari hasil diskusi diperoleh kesimpulan secara garis besar bahwa vaksinasi ini merupakan teknik pemisahan ekstrak hasil mesilasi yang telah diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Vaksinasi ini menggunakan berbagai pelarut dengan kepolaran yang berbeda-beda sehingga masing-masing pelarut mengandung senyawa dengan kepolaran yang berbeda pula. Dalam vaksinasi terdapat 2 metode yaitu vaksinasi cair-cair dan juga kromatografi kolom yang menggunakan alat seperti corong pisah dan juga kolom kromatografi cair sebagai tempat ataupun wadah untuk proses vaksinasi ataupun pemisahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.